Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelajar yang berstatus masih aktif di kampus ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, yang dimana dia memiliki keunikan dari cara memberi makanan secara logis. Saya memiliki keunikan karakter pendiam yang mengetahui sesuatu lewat 3M, mengamati, mencerna, dan mempraktekannya. Saya adalah Muhammad Faisal Ashidik, yang dimana di sini saya akan membahas tentang AI. Definisi AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kedua, training. Yang ketiga, akurasi. Dan terakhir, data preparasi. Selanjutnya, apa sih kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan di sini memiliki dua kata dasar, yang dimana kata dasar pertama yaitu cerdas. Cerdas adalah suatu keterampilan atau skill yang dipahami oleh manusia secara multitasking. Multitasking di sini dia memahami pengetahuan secara luas. Kemudian kata dasar yang kedua yaitu buat. Buat di sini membangun suatu hal yang ingin dicapai. Contohnya, saya ingin membuat fitur di website McRB yang dimana dia ingin men-scan. Nah, fitur scan ini hasil dari algoritma yang direncanakan, yang akan diimplementasikan. Kenapa namanya kecerdasan buatan, bukan kepintaran buatan? Nah, dari namanya saja sudah beda. Kecerdasan, kepintaran. Kata dasarnya juga sudah beda. Pintar sama cerdas. Cerdas ini dia memahami pengetahuan secara luas. Kalau pintar memahami pengetahuan secara fokus. Maksudnya gimana? Secara fokus ini dia memahami, mempelajari pengetahuan fokus hanya satu. Kalau cerdas memahami, mempelajari pengetahuan secara luas yang ingin dia ketahui. Contohnya, dia tidak mengetahui tentang pasal-pasal, tentang teknologi. Dia penasaran nih, dia pelajari, dia cari tahu. Setelah mempelajari, mengetahui, maka dia akan terus ada di dalam otak. Ketika ditanya dalam 5 tahun ke depan. Oke, lanjut contoh pintar. Pintar ini dia memahami pengetahuan hanya satu. Dia fokusnya cuma satu doang. Contohnya dia pintar dalam menghitung secara cepat, tapi dia tidak memahami pengetahuan lainnya. Kemudian contoh cerdas itu dia memahami pengetahuan secara luas, yang dimana dia terus memiliki penasaran, ingin mempelajari, memahami. Kemudian dia dapat nilai
yang bagus semua mata kuliah. Oke, lanjut ke training. Apa sih training? Training ini sesuatu yang ingin kita pelajari atau yang ingin kita pahami untuk diri kita sendiri maupun di lingkungan. Contohnya, saya ingin bisa bahasa pemrograman Golang untuk meningkatkan value diri. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu mengikuti bootcamp atau pelatihan di luar kampus untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan supaya tidak ketinggalan dan menambah ilmu pengetahuan yang belum diajarkan oleh kampus. Lanjut topik selanjutnya itu akurasi. Akurasi merupakan suatu pemrosesan jawaban yang ingin kita jawab sesuai pertanyaan. Contohnya, apa itu kecerdasan buatan? Dia menjawab dengan tepat dan cepat. Contoh lainnya, waktu jadwal hari ini tepat Senin pada tanggal 4 Februari. Pada tanggal 4 Maret, mohon maaf saya relate. Pada tanggal 4 Maret 2024 bahwa jadwal hari Senin itu pukul jam 8 kurang 10 menit. Maka dari itu kita harus tepat. Jadi dari rumah contohnya setengah 6, maka nyampe ke kampus jam 7 sebelum waktu yang ditentukan. Contoh lainnya cerdas cermat. Sini tahu nggak cerdas cermat? Cerdas cermat itu perlombaan dalam menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat. Cerdas itu termasuk dari cepat untuk menjawab pertanyaan dengan mengikuti aturan waktu yang diberikan. Tepat termasuk dari cermat. Dia menjawab dengan tepat sesuai pertanyaan, sesuai pemahaman dari pertanyaan serta aturan yang diberikan. Aturannya ini contohnya itu sebelum menjawab tekan belnya terlebih dahulu. Oke, lanjut topik selanjutnya itu data preparasi. Apa sih data preparasi? Secara definisi dari blogger atau website algorit.ma blog tahap data preparasi tahun 2022 definisinya seperti ini. Berbunyi, data preparation adalah memastikan keakuratan dan konsistensi data mentah yang disiapkan untuk pemrosesan dan analisis. Jadi sesuai pemahaman saya bahwa data preparasi ini pemrosesan data mentah dan menganalisis data mentah menjadi data, jadi kumpulan-kumpulan data atau sebutnya informasi secara akurat, secara tepat sesuai yang kita inginkan. Contohnya saya ingin mengumpulkan
data yang terkena COVID pada tahun 2019. Nah, maka si program akan memproses, menganalisis ketepatannya, datanya ada berapa yang terkena COVID. Contohnya, data yang terkena COVID 100 orang. Contohnya. Oke, lanjut kita kesimpulan bahwa kecerdasan buatan, training, akurasi, data preparasi, training, akurasi, dan data preparasi termasuk dari kemampuan yang dimiliki oleh kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan ini melatih menepat dalam jawaban sesuai perintah, mengelola atau pemrosesan data mentah menjadi kumpulan-kumpulan data yang kita inginkan. Baik, di sini saya memiliki kata-kata dari Eliezer Yudkowsky yang berbunyi, sejauh ini bahaya terbesar dari kecerdasan buatan adalah orang-orang terlalu dini menyimpulkan bahwa mereka memahaminya. Eliezer Yudkowsky ini, beliau salah satu pendiri dan peneliti di Mission Intelligence Research Institute. Kata-kata ini artinya jangan terlalu menyimpulkan jawaban yang diberikan oleh AI. Contohnya sekarang ada ChatGPT, AI Cici, AI dan AI lainnya, yang dimana contohnya kita ingin menanyakan apakah yang dimaksud dengan kecerdasan buatan, maka si AI ini akan proses menjawab. Nah, sebagai manusia jangan terlalu percaya dengan jawaban AI, karena jawaban yang diberikan belum tentu tepat, belum tentu fakta, karena manusia ini memiliki kapasitas otak yang besar, unlimited, yang tidak bisa dikalahkan oleh AI atau kecerdasan buatan. Baik, sekian dari saya. Sebelum saya tutup, apabila Anda yang memiliki pertanyaan, lewat komen saja, jangan lupa like atau subscribe. Terima kasih, saya seorang pelajar dari ULBI, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.